begitu Bapak pulang ke Indonesia sampai ke Bandung, didapati istri Bapak memang sudah menikah lagi. Iya, ya mau dibilang apa, mau gimana lagi ya pasrah aja gitu kan. Itu pilihan hidupnya juga sih gitu. Ya Allah, jadi memang sebelumnya Bapak di Malaysia memang sudah dapat kabar kalau istri Bapak itu, mantan istri Bapak minta izin atau apapun itu untuk menikah lagi seperti itu. Iya, sengaja. Oke, assalamualaikum baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan Hardi di video kali ini. Ini ada sesuatu yang tidak disengaja Hardi dapat. Jadi baraya, Hardi mau menjelaskan dulu ya. Hardi tuh dari kampung yang kan tuh ada rumah tuh di sana ya. Tuh ada rumah. Nah, Hardi dari kampung situ tadi. Seperti biasa main ke kampung-kampung, lalu Hardi melihat ada satu villa mencil, satu-satunya di sini, di atas bukit ini. Villa ini bagus banget, warna putih dari kejauhan terlihat. Namun begitu Hardi lihat dari dekat ternyata seperti, sorry banget ya, kayak yang terbengkalai. Dan ternyata pas begitu Hardi sampai, ternyata ada penghuninya, dan penghuninya adalah Pak Burhan. Tapi yang akan dibahas sekarang mengenai Pak Burhan, ternyata ada kisah yang cukup miris mengenai kehidupan Pak Burhan, kenapa bisa tinggal di villa ini. Oke Baraya, kita langsung aja ngobrol dengan Pak Burhan ya. Oke Baraya semuanya, jadi Hardi tadi niatnya sih mau lihat ada satu villa yang bagus yang terbengkalai. Ternyata Hardi bisa bertemu dengan sosok Pak Burhan ya? Pak Burhan. Nah, jadi beliau yang berkebun di bawah villa ini baraya semuanya. Dan tadi Hardi sudah ngobrol panjang lebar, dan Hardi rasa kayaknya ada cerita yang menarik dari Pak Burhan ini yang tadi Hardi dengarkan, dan cukup dramatis sebetulnya ya baraya, dan pengalaman yang luar biasa dari Pak Burhan ini. Pak Burhan udah lama berkebun di sini. Baru saja 4 tahun ini juga. Kebunnya sih kebun milik orang lain gitu. Oh, kebun orang lain. Ya, jadi Bapak yang cuman yang kerja gitu? Enggak, tadinya sih saya kan penggarap. Kalau ada hasil mungkin dibagi 2 gitu. Jadi hasilnya profit bagi 2 gitu ya, bagi hasil bagi ya. hasil gitu. Modalnya sih dari majikan juga gitu. Dari yang punya kebun. Dari yang punya kebun. Oh gitu. Iya. Oke, Pak Burhan, jadi Hardi mau langsung aja nih kita. Hardi juga ingin tahu lebih dalamnya lagi tentang cerita atau pengalaman Pak Burhan yang sangat luar biasa ya di perjalanan pergi lalu pulangnya. Pasti teman-teman semua, baraya semua pasti penasaran ada cerita apa sih sebetulnya. Gimana ya, diawali dengan Pak Burhan yang tahun berapa waktu itu Pak mulai berangkat ke Malaysia itu? Tahun sekitar 2010 kalau nggak salah mah itu teh. 2010 waktu itu. Jadi berangkatnya karena memang berniat ingin menjadi TKI atau gimana waktu itu? Kebetulan sih waktu itu finansial pas lagi nggak sehat. Ya maklumlah di kampung kan pekerjaan serabutan. Tadinya sih mau ya cari uang lebih. Ada teman gitu ngobrol-ngobrol di rumah. Tadinya sih nggak tahu itu entah ilegal entah apa, malum saya kan orang bodoh. Iya. Begitu kata teman udah langsung berangkat. Berangkat ke sana ceritanya. Pas di sana sih emang kerja di ladang sawit. Iya. Ladang sawit. Itu di daerah mana Malaysianya? Malaysia Sarawak gitu. Sarawak. Oke. Lalu bekerja di sawit saja, memang rencana dari awalnya sawit. Iya ya? Karena bapak sih nggak punya keahlian lain selain berkebun. Kan biasa kan orang kampung kan pulang pergi ke kebun. Jadi udah apa itu namanya, kalau orang Sunda bilang mah udah nggak ngarumas gitu. Dari leweng ke leweng gitu. Iya, memang basicnya dari pertanian gitu ya, dari perkebunan. Akhirnya bekerja di sana pun mengikuti sesuai dengan keahlian ya.
Lalu tadi juga kan Pak Burhan menceritakan bahwa katanya cukup sedih tinggal di Malaysia. Mungkin Pak Burhan boleh berbagi kisah dengan Baraya semuanya. Coba Pak, dari mana dulu awalnya? Iya, awalnya sih mau kerja diiming-imingi gaji yang sekian-sekian gitu ya otomatis siapa yang nggak mau sih ya. Namanya lihat uang gede walaupun cantang tuh gitu Iya, walaupun belum jelas gitu ya berangkatlah ke sana. Ada 4 orang dari sini teh. Ya udah di sana dipekerjakan lah di sawit gitu. Setelah bekerja di sawit apa tuh jadi keuangan teh nggak dibayarkan gitu, cuman bisa makan minum itu namanya di mes itu apa itu namanya, asrama. bukan di hutan bedeng kalau orang sudah bilang. Oh gitu, pokoknya di dinas hutan gitu Itu tidur juga di situ. Lalu untuk makan dan kesehariannya itu sih dikasih mandor Oh, tapi nggak dibayar upahnya maksudnya? Iya nggak dibayar gitu upahnya. Oh, nggak dibayar jadi kalau pengen pulang katanya ya ongkos sendiri gitu Itu mohon maaf, biasanya kan kalau TKI itu paspor ditahan biasanya, karena banyak kejadian di Arab juga seperti itu, ditahan majikan. Itu paspornya dipegang sama bapak atau gimana waktu itu? Saya sih kurang tahu masalah paspor, cuman dulu sih dimintain persyaratan ya. Persyaratannya yalah model KTP gitunya, kakak gitu diserahkan. Udah tahu berangkat aja, nggak tahu apa-apa katanya gitu Untuk pembuatan paspor pun bapak tidak tahu? Tidak tahu gitu. Tahu-tahu udah jadi ya? Kan orang kampung kan gak mau tehayang urusan nukarar itu asieun gitu. Iya, takut ya. Lalu berapa lama kuatnya Pak Burhan bekerja di sawit waktu itu? Sekitar 3-4 tahunan kuatnya. Lalu gimana soal gajinya? Gajinya sampai sekarang sih ya nggak tahu Nggak, maksudnya yang 3-4 tahun bekerja itu untuk makan, untuk beli keperluan sehari-harinya itu sih ada sih dari mandor, tapi belum tahu ini gaji kamu ini cuman dikasih ini untuk makan, ini untuk kebutuhan gitu aja. Kenapa waktu 1 tahun nggak dibayar, lebih baik pergi saja waktu itu? Ya kan mau pergi uang dari mana? Luntang-lantung di situ bisa makan aja, bisa tidur nyenyak aja gitu, udah alhamdulillah. Oh jadi intinya bapak tuh di sana kayak udah terlanjur tenggelam gitu ya? Iya gitu. Jadi terkurung di lingkaran kayak gitu. Gitu. Jadi kalau orang Sunda bilang maju jurang mundur jungkrang gitu. Iya, gitu. maju kena mundur kena. Gitu. Lalu untuk makan dan keperluan yang lainnya selama 6 tahun itu gimana? Itu sih ya emang ada dari mandor itu Walaupun nggak kerja? Ya kerjanya semaunya aja gitu. Oh, jadi kalau ada proyek dibayar nggak gitu Jadi sistem gitu Jadi kalau perjanjian dari awal sih katanya kontrak untuk sekian tahun dibayar. Yang nipunya, yang mohon maaf, yang mandek di gajinya itu si mandor atau siapa ya? Perkiraan yang nggak tahu juga sih kan saya kan orangnya nggak maklumlah orang kampung nggak paham ya, nggak paham kalau masalah itunya sih gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya bertahan selama 6 tahun di Malaysia. Iya. Tapi sempat ngontek keluarga gitu atau gimana gitu? Waktu itu sih kebetulan nomor kakak gitu Sempat sih pinjam HP juga kan lewat pemukiman gitu. Pinjam HP juga kan nggak ada, boro-boro punya HP itu punya kuota gitulah. Akhirnya susah menghubungi. Kebetulan sih nomor ada 3 nomor gitu, nomor saudara sengaja ditulis gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Jadi kan kalau masalah HP nya tiasa namutan gitunya. Iya, bisa pinjem aja. Saya waktu pulang pas sampai lembur miris juga sih ceritanya. Iya. Tapi punten ini bukan nyeritain aib pribadi atau masalah pribadi ya.
pas abdi punten bahasa Sunda sabaranya Iya, aja. nggak apa-apa, Soalnya nggak apa-apa. campur sedih juga ini teh. Heeh. Pas pulang teh istri teh udah nggak nerima maklum pulang dengan keadaan ya gitulah Oh, keadaan berantakan. gitu. Bapak punten dianggap mungkin sudah meninggal, mungkin karena tidak ada kabar, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi gimana ya, mungkin anggapannya seperti itu juga, tapi kan namanya mungkin dalam rumah tangga tidak dibiayain atau tidak dinafkahin lahir batinnya mungkin keluarga juga ngerasain gimana gitu. Kalau komunikasi ya sering suka tapi tidak sering gitu, paling ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Kadang-kadang 5 bulan, kadang-kadang tapi ke saudara gitu. Itu mohon maaf, berarti ngirim uangnya selama 4 tahun itu saja Ngirim uang ke istri itu? nggak pernah sih, kan nggak dibayar. Dari awal tidak? Dari awal gitu, cuman cukup-cukupin buat makan aja. Lalu gimana lagi Pak setelah sampai ke rumah waktu itu? Sampai ke rumah ya udahlah, singkat cerita aja daripada memperkeruh masalah. Ya ada sih bekas majikan dulu waktu di kampung gitu ngobrol-ngobrol ya udah tiiskeun heula sok pikir. Tak sambil neang-neang ke barang dahar masuk kebon urus aya lejet aya naon. Sare dipila gitu Gitu. Ngan cenah ulah pohokeun ngai anak mah cenah ada darah daging maneh gitu Maksudnya istri Bapak sudah tidak menganggap lagi? Iya, mungkin dari ekonomi juga gitu. Tapi kan saya pergi ke sana juga dulu bela-belain angkat harkat derajat keluarga kan. Iya betul Pak, yang sabar ya Pak ya. Jadi pas begitu Bapak pulang ke Indonesia sampai ke Bandung, didapati istri Bapak memang sudah menikah lagi. Iya. Pas pulang emang istri juga minta izin gitu ya lewat saudara katanya. Kalau menurut hukum gitu-gitu ya mau apa lagi gitu. Pas pulang dia udah berumah tangga lagi. Ya mau dibilang mau gimana lagi ya pasrah aja gitu kan. Itu pilihan hidupnya juga sih gitu. Ya Allah. Jadi memang sebelumnya Bapak di Malaysia memang sudah dapat kabar kalau mantan istri Bapak minta izin atau apapun itu untuk menikah lagi seperti itu. Iya, sengaja ngabarin sih dari sini enggak, kan nomornya saya pakai nomor orang juga sih. Pas saya dari sana komunikasi ke Bandung, ya saudara bilang singkatnya istri mau berumah tangga lagi anu gitu. Hardi nggak kebayang. Iya. Pikiran Bapak di sana kayaknya ya udah susah hidup di negara orang, ditambah lagi ada berita yang kurang enak ya, mungkin kayak gitu. Iya, serasa kalau orang Sunda bilang asa dicentar gelap jadi ikat namina teh udah jatuh tertimpa tangga gitu. Iya betul, sudah jatuh tertimpa tangga. Entos di ditu ge Bapak teh mikiran diri sorangan ge asa kumaha gitu. Can mikiran anu di lemurnya lah. Iya. Tapi terkadang pikiran teh di ditu teh. Mohon maaf, anak Bapak ada berapa? Abdi teh punten sasuna ya, nggak apa-apa. Orang kampung mukirang lancar. Iya. Orang kali teh kalarasan aya 2 abdi teh. Oh, anaknya ada 2 ya. Itu udah pada besar-besar begitu Bapak pulang? Yang satu sih udah kelas 3 SD Yang satu mungkin masuk SMP sekarang. Itu yang pertama udah masuk SMP sekarang. Berarti waktu ditinggalkan ke Malaysia memang posisinya waktu masih kecil-kecil ya? Iya, masih kecil-kecil. Pas ketemu sama Bapak, ketemu dengan Pak Burhan, anak-anak Bapak mengenali Bapak waktu itu atau enggak, atau gimana? Iya, namanya orang tua anak nggak ketemu orang tuanya atau selaminya otomatis sih perlu dinya adaptasi nyaku ataku wa anak eta teh bapak maneh gitu. Oh, jadi dikasih tahu sama saudara-saudara ya. Kalau itu tuh bapak kamu. Itu teh bapak kamu gitu. Cuman kan tadinya mungkin kalau di situ nggak terjerumus juga sih.
ada alat komunikasi, mungkin mengenali juga sih. Jadi itu kalau Bapak 10 tahun berarti kurang lebih 2020 Bapak pulang ke Indonesia ya Pak ya? Iya. Nah sekarang sudah waktunya sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun ini udah berapa kali Bapak bertemu dengan anak Bapak? Kalau anak sih ya setiap mau lebaran mungkin dia suka datang juga sini sama kakaknya gitu. Oh datang ke villa ini? Ke villa ini ya dia. Oh. Saya juga kan ya seadanya lah, bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya sih ya. Ya cek paribasana gaduh 1000-2000 ge dipasikeun belaan abdi kirang tuang gitu. Iya. Mohon maaf usia Bapak sekarang berapa? Saya teh kelahiran mungkin 50-an. Sekarang 50-an ada? Ada. Oh. Tapi Bapak masih terlihat awet muda ya kalau sekarang ya. Ya kan kalau usia 50 muda sebetulnya. Intinya sih ya gini ya. Kalau masalah muda atau tua itu sih penilaian orang juga sih ya. Cuman ya kita berpikiran positif, yang udah ya udah gitu. Tinggal kita mikirin anak kita aja masa depannya gitu. Makanya saya di sini berkebun, walaupun kebun orang ya alhamdulillah gitu. Bapak nggak ada rencana untuk nikah lagi Pak? Untuk saat ini belum kepikiran, trauma juga sih takut gitu. Tapi ada mungkin yang mendekati. Kalau itu sih nanti dulu sekarang mah bapak mah mau fokus ke anak-anak dulu. Kan tahu sendiri kalau punya ibu tiri bapak tiri sih gimana juga. Iya. Oke Pak, ini mungkin Baraya semua juga ingin dapat apa ya, edukasi ya, ingin dapat pelajaran. Ada nasihat nggak Pak kalau sebelum berangkat menjadi TKI itu harus bagaimana? Melalui pengalaman yang Bapak lalui aja gitu. Ya gini lah, ya untuk semua ini ya menurut pengalaman lebih baik lah ngalah duit 50.000 kuli macul gitu di lemur kadahar jeung anak pamajikan daripada ngeberi duit gede rumah tangga paburantak awak kasiksa sakitu kangge sadayana mah. Oh jadi daripada pergi keluar lebih baik walaupun gaji 50.000 walaupun cuman macul tapi jangan pernah ninggalin anak-anak gitu ya? Iya. Maksudnya karena hari juga kurang paham bahasa Sunda. Gitu jadi gitu. Jadi intinya mah gini, ada pepatah kan apa gimana ya? Lah lupa sih bapaknya, udah agak ngeblank mikirin sehari-hari juga. Pokoknya intinya makan gak makan di rumah ya. Gitu. Kan rezeki udah ada yang ngatur. Mungkin bapak juga kan waktu pulang dari sana mau ngapain, kan rezeki Allah yang ngatur. Nggak tahunya kan ada yang nawarin tempat, ngasih garapan kebunnya juga. Iya betul Pak. Aduh terima kasih sekali Pak Burhan sudah mau menceritakan kisahnya yang mudah-mudahan menjadi edukasi untuk para penonton. Lebih berhati-hati lagi, mungkin mentalnya lebih dikuatkan lagi kalau berangkat ke negeri orang ya Pak ya. Yang penting pendidikannya. Pendidikan harus lebih. Mohon maaf nih, karena Bapak bilang pendidikan, memangnya Bapak pendidikan terakhir apa Pak? Kalau saya masih ya malu juga sih SD ya. Lulus SD. Lulus SD juga. Lulus SD hingga akhirnya berkebun gitu kerjanya. Dulu sih ya punya majikan sih gitu. Punya majikan. Ini juga kan Pila punya teman majikan, dia mungkin simpati karena dulunya melihat bapak kan kerja mungkin nggak ada bikin ulah waktu bapak kerja mungkin makanya dia mau menerima gitu. Iya. Mohon maaf diganggu tadi Hardi ini jadi Hardi nyangkanya villa kosong gitu. Enggak apa, cuman ini teh ya kotor gini enggak terawat. Iya karena kan di kebun ya. Dari pagi sampai maghrib juga. Paling tempat sholat aja di atas yang bersih. Jadi sholat di atas, tapi untuk pulang tidur di sini juga? Di sini ya, di atas ada kan. Tidur di atas. Ini kan kalau di sini kan suka ada yang orang ambil rumput istirahat di sini sambil ya ngobrol-ngobrol ya. Pak Burhan,
Terima kasih waktunya ya. Hardi mau pamit, mau pulang. Pokoknya ya, sehat-sehat Pak Burhan. Ini ada sedikit untuk Pak Burhan, nggak banyak. Amin amin. Terima kasih Pak Burhan ya. Hardi pamit ya. Sehat-sehat ya. Tapi kalau Hardi kesini lagi jangan dianggap orang lain ya. Jangan kapok justru saya minta maaf penyambutannya begini nggak apa-apa, mohon maaf Hardi ganggu kerjanya Pak Burhan ini. Siap. Makasih ya Pak ya. Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ya, mungkin videonya sampai di sini. Mungkin nanti ada lanjutannya mengenai kehidupan Pak Burhan lebih lengkap lagi pastinya ya. Kayaknya untuk sekarang sampai di sini. Buat Baraya semuanya yang belum punya rumah, Hardi doakan cepat-cepat beli rumah. Yang lagi usaha kerja keras untuk beli barang atau apapun yang kalian mau, mudah-mudahan Allah cepat-cepat mengabulkan, Allah memperlancar rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hardi pamit, selalu berpikir positif. Assalamualaikum.